Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin tanggal 21 Februari bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan banyak nilai-nilai yang diajarkan dalam Alkitab tampak seolah-olah bertentangan dengan pandangan manusia pada umumnya. Kita bisa menemukan banyak contoh. Misalnya saja, kita diajarkan bahwa kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Bukankah ini hal yang sulit untuk kita ikuti? Karena siapa manusia yang tidak memiliki perasaan khawatir? Bukankah banyak hal yang bisa membuat kita khawatir? Contoh lain misalnya, kita diajar bahwa terlebih bahagia memberi daripada menerima. Benarkah ini? Bukankah biasanya manusia cenderung lebih senang menerima daripada memberi? Kita juga dianjurkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalas kejahatan dengan kebaikan. Mudahkah hal itu? Tentu saja tidak. Dan masih banyak lagi hal lain yang diajarkan dalam Alkitab yang rasanya sulit kita lakukan karena rasanya bertentangan dengan pikiran kita. Rasanya disinilah kesulitan utama dalam berhadapan dengan firman Tuhan itu, yakni bukan memahami apa yang dikatakan, namun bagaimana kita harus melakukannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan hari ini merupakan akhir dari pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan di atas bukit. Setelah banyak memberikan pengajaran, Tuhan Yesus mengakhirinya dengan sebuah kesimpulan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan 27, ia mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebaliknya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sepintas tidak ada perbedaan yang menyolok. Perbedaan baru tampak ketika terjadi hujan dan banjir. Rumah yang didirikan di atas batu akan tetap berdiri, namun rumah yang didirikan di atas pasir akan rubuh. Kalau kita perhatikan baik-baik, dalam pengajaran ini, Tuhan Yesus mengatakan ada perbedaan sikap dari orang yang mendengarkan pengajarannya. Perbedaan itu tidak terletak pada orang yang mendengarkan dan orang yang lain tidak mendengarkan pengajarannya. Mereka sama-sama mendengarkan. Tetapi ada orang yang hanya mendengar saja tapi tidak melakukannya, dan ada orang yang mendengar dan melakukan firman itu. Itulah perbedaannya. Dan apa yang akan mereka alami atau dapatkan tergantung pada sikap mereka. Sebenarnya kebenaran prinsip ini sangat mudah diterima. Tahu karena mendengar dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Kita tahu bahwa dengan berolahraga secara teratur, badan kita akan menjadi sehat. Namun sekedar tahu tapi tidak berolahraga, kita tidak akan mendapatkan badan yang sehat. Tahu bahwa dengan belajar tekun dan bekerja keras, kita akan sukses. Namun karena kita malas melakukannya, itu tidak akan membuat hidup kita berhasil. Jika demikian, apa sebenarnya membuat kita hanya senang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya? Tidak lain karena kita lebih percaya pada pandangan atau pendapat kita sendiri daripada taat melakukan kehendak Tuhan. Kita merasa firman Tuhan tidak masuk akal, bertentangan dengan logika dan pendapat orang pada umumnya. Itulah yang membuat kita tidak melakukan apa yang sebenarnya kita tahu itu adalah firman Tuhan, tapi yang kita rasakan sulit atau berat melakukannya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita? Kuncinya hanya satu,
yakni kita benar-benar percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Kita percaya sekalipun barangkali kita sulit dan bahkan tidak mengerti. Sama seperti seorang anak yang percaya kepada bapaknya, sekalipun ia belum bisa memahaminya, namun ia melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya, dan ia akan mendapatkan hal yang baik. Seperti itulah seharusnya kita semua yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu percaya penuh kepada Allah Bapa kita. Ia selalu menghendaki yang baik untuk anak-anaknya. Firman Tuhan memang indah dan kita senang mendengarkannya. Namun firman Tuhan akan benar-benar mendatangkan berkat yang nyata jika kita mau melakukannya. Dan syaratnya hanya satu, yakni percaya. Kita percaya bahwa dengan melakukannya kita akan merasakan berkatnya. Sama seperti nasihat Yakobus, janganlah kita hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi biarlah kita menjadi pelaku-pelakunya. Karena jika kita hanya mendengar firman saja, itu seperti bila kita melihat cermin. Dari cermin itu kita tahu bahwa wajah kita kotor, tapi bila kita tidak membersihkannya, maka wajah kita tetap kotor. Marilah kita terus belajar untuk melakukan firman itu dalam hidup kita, dan tidak menjadi sekedar pendengar firman saja. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolong dan kuatkan kami selalu untuk percaya dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu kadang-kadang itu sulit, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk melakukannya. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Berikanlah kesehatan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.